Semangat belajar untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Edi Putra Sinaga dengan NPM 2195120 dari kelas 4TA pada mata kuliah Jaringan Komputer dengan dosen pengampu Bapak Fatih GN Larosa dari Universitas Metodis Indonesia. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai network management dan sedikit mengenai komponen jaringan komputer. Network management terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, fault management, merupakan fungsi manajemen untuk mendeteksi, melakukan diagnosa, memperbaiki, melaporkan bentuk failure dari device dan layanan jaringan. Sistem manajemen ini memberitahu administrator jaringan tentang apa yang sedang terjadi pada jaringan. Misalnya terputus link suatu jaringan. Hal tersebut dapat membantu administrator jaringan dalam membantu menentukan root cause yang terjadi dalam suatu anomali. Yang kedua, konfigurasi manajemen. Fungsi manajemen ini bertugas untuk menjaga kekuatan inventory hardware, software, dan bentuk konfigurasi yang terdapat di dalamnya. Sistem manajemen ini menjamin konsistensi dan validitas dari parameter-parameter operasi, tabel addressing, software image, dan konfigurasi hardware. Dalam hal ini digunakan aplikasi dari Cisco, yaitu Cisco World Network Complete Management atau biasa kita sebut dengan CWNCM. Yang ketiga, accounting management, berfungsi untuk mengukur usage jaringan dan menentukan biaya untuk usage tersebut. Fungsi ini jarang diimplementasikan pada sistem berbasis local area network atau lebih dikenal dengan LAN dalam suatu perusahaan. Tujuan dari sistem manajemen ini yaitu mengukur beban jaringan sesuai kapasitas pemakaiannya. Dalam hal ini, user menggunakan aplikasi dari Pledge Router Traffic Grabber atau PRTG yang berperan dalam accounting management. Aplikasi ini memberikan gambaran tentang availability suatu link LAN dan penggunaan bandwidth pada link tersebut. Yang keempat, performance management. Sistem manajemen ini berfungsi untuk bentuk analisa dari kinerja suatu device baik dari segi fisik maupun logical, yaitu link LAN atau WAN. Sistem ini memiliki tujuan mengoptimalkan quality of service dengan cara mendeteksi perubahan performa jaringan, status suatu jaringan yang akan ditampilkan meliputi traffic volume, network availability, network delay, dan lain sebagainya. CA-Halt merupakan aplikasi yang digunakan untuk support sistem manajemen yang mengambil fokus pada performance. Tidak berbeda dengan aplikasi Smart, CA-Halt juga memiliki satu server sebagai reporting atau konsol dan 3 server sebagai puller yang berhubungan langsung dengan device. Yang kelima, security management. Sistem manajemen ini berfungsi untuk mengontrol akses ke network management system atau NMS. Fungsi ini melindungi jaringan dan NMS dari akses dan modifikasi yang tak diizinkan. Hal tersebut juga bertujuan di dalam mengontrol akses terhadap sumber daya jaringan sesuai local policy, sehingga jaringan tidak dapat disabotase dan informasi yang berharga tidak dapat diakses oleh orang yang tidak berkepentingan. Baik, sedikit mengenai komponen jaringan komputer, yaitu terbagi atas 2 komponen hardware, yaitu meliputi personal komputer, network interface card, kabel dan topologi jaringan. Komponen software, sistem operasi jaringan, network adapter driver, dan protokol jaringan. Beberapa contoh perangkat jaringan yaitu yang pertama, repeater, berfungsi untuk menerima sinyal kemudian meneruskan kembali sinyal yang diterima dengan kekuatan yang sama. Dengan adanya repeater, sinyal dari suatu komputer dapat
komputer dapat diterima oleh komputer lainnya yang letaknya berjauhan. Yang kedua yaitu hub. Fungsinya sama dengan repeater, hanya hub terdiri dari beberapa port, sehingga hub disebut juga multi-port repeater. Repeater dan hub bekerja di physical layer sehingga tidak mempunyai pengetahuan mengenai alamat yang dituju. Meskipun hub memiliki beberapa port, tetapi tetap menggunakan metode broadcast dalam mengirim sinyal. Sehingga bila salah satu port sibuk, maka port yang lainnya harus menunggu jika ingin mengirimkan sinyal. Yang ketiga yaitu bridge. Berfungsi seperti repeater atau hub, tetapi lebih pintar karena bekerja pada lapisan data link, sehingga mempunyai kemampuan untuk menggunakan MAC address dalam proses pengiriman frame ke alamat yang dituju. Yang terakhir yaitu switch. Fungsinya sama dengan bridge, hanya saja switch terdiri dari beberapa port, sehingga switch disebut dengan multi-port bridge. Dengan kemampuannya tersebut, jika salah satu port pada switch sibuk, maka port-port lainnya masih tetap dapat berfungsi. Tetapi bridge dan switch tidak dapat meneruskan paket IP yang ditujukan ke komputer lain yang secara logik berbeda jaringan. Baik, sekian dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian saya berharap teman-teman dapat memberikan saran yang dapat membangun pada kolom komentar. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.